dia nggak ada say sorry langsung ke aku sih, dia cuma ngomong ke teman aku, terus dia kayak bilang katanya sih dibajak, dia bilang katanya Instagramnya di-hack. Oke. Hai Mara Nation, kembali lagi di podcast Around You. Inspiration is all around you. Jadi nih lagi trending banget nih sekarang kayak cewek bumi, cewek peri, cewek mamba, sama cewek kue nih. Udah gitu kan itu tentang fashion ya teman-teman ya. Soalnya yang sekarang aku pakai mungkin aku jadi lagi cewek bumi nih hari ini, cosplay cewek bumi. Ngomongin fashion nih, nah sekarang kita udah kedatangan tamu dari D3 Fashion Design. Oke, silakan boleh kenalin diri kamu. Halo, nama aku Kirana, aku ini kuliah di Maranatha D3 Fashion Design. Sekarang aku baru aja lulus dan aku lagi fokus jadi content creator di TikTok dan juga sambil kembangin lagi brand aku. Oke, berarti tahun 2000 berapa masuk Maranatha? Aku masuk 2019. Oke, 2019. Nah, kalau kamu kan tadi konten creator TikTok ya. Nah, aku tuh juga sempat install TikTok kamu gitu. Dan itu bagus-bagus banget kan. Udah gitu aku lihat juga kamu sempat ngeliat bentukin muka gitu. Kan kalau desain dari muka sampai kaki gitu kan. Nah, aku tuh ngeliat kalau bentuk model kamu tuh unik banget. Itu kamu tuh suka gambar itu dari kecil atau gimana? Nah, jadi sebenarnya emang aku itu udah dari kecil memang seneng banget gambar. Dan kayaknya aku mulai tertarik gambar-gambar yang berhubungan sama fashion itu sejak aku masuk ke SMA. Jadi sejak SMA aku mulai sering kayak gambar-gambar baju, terus kayak gambar-gambar wajah orang, terus postur badan gitu. Nah, dari situ baru aku sadar kayak aku kayaknya punya passion nih di dalam dunia fashion gitu. Oke. Nah, udah gitu kamu kan sekarang dari SMA nih. Ya. Udah gitu kamu kenapa sih memilih untuk melanjutkan passion kamu ini di Maranatha? Nah, jadi kebetulan waktu SMA ya biasa lah ya, kayak kita anak SMA tuh kan biasanya masih bingung nih mau ngambil jurusan apa, mau masuk kemana. Terus biasanya kan waktu SMA tuh kita sering ada kayak open house kali ya, kayak kita lihat-lihat datang ke kuliah-kuliah yang mereka nawarin ada program studi apa aja. Jadi waktu itu pas lagi pilih-pilih kuliah itu sebenarnya aku memang punya pilihan buat masuk kuliah di Jakarta atau di Bandung. Memang mau ngambilnya itu fashion. Jadi waktu itu aku sempat pikir-pikir kayak mending kemana nih, mending ke Jakarta apa aku mending tetap di Bandung aja. Dan kebetulan waktu itu aku sempat ngecek ke Maranatha juga, dan ternyata Maranatha itu kan buka program studi fashion. Lalu aku coba datang ke Maranatha, dan waktu aku datang ke Maranatha ternyata aku dijelasin kayak, oh ya di Maranatha ini tuh ada program D3 dan mereka itu bisa ngelanjutin kuliah ke Korea. Jadi Maranatha itu fashionnya mereka bisa lanjutin, jadi kita lulus D3 di sini, nanti kita bisa lanjut pergi ke Korea buat S1, nambahnya cuma 1,5 tahun. Bahkan kalau kita mau lanjut S2 juga bisa, tinggal tambah 1 tahun lagi. Penawaran yang menarik tuh kayak apalagi terutama di Indonesia tuh masih jarang banget sih kayak ada fashion yang bisa lulusan S1. Jadi hampir semua tuh di Indonesia masih D3 lulusannya. Jadi aku pikir wah ini tawaran yang menarik nih. Jadi oke, akhirnya aku pilih buat masuk Maranatha dengan harapan aku bisa lanjutin ke Korea setelahnya. Oke. Udah gitu kan tadi kamu bilang kalau di Indonesia juga masih kurang gitu kan tentang fashion. Nah, apa sih yang bikin kamu tuh kayak ya udah deh fokus aja di fashion gitu sampai sekarang kamu mungkin punya brand gitu, apalagi jadi content creator juga banyak yang nanya gitu kan kayak Kak ini gue gimana cara ngajarinnya, itu apa yang bikin kamu nge-push pengen konsen di dunia fashion? Sebenarnya pertamanya juga aku masih coba-coba aja sih, kayak ya dari pertama itu kan dari hobi aku mulai dari gambar. Cuman semakin aku lihat-lihat dunia fashion, terus sering nontonin juga kayak desainer-desainer, aku mulai ngerasa kayak oh ya aku punya passion di sini, dan aku ngerasa kayak dunia fashion ini tempat yang tepat buat aku coba, dan aku punya motivasi, aku pengen bisa kayak desainer-desainer di luar sana, aku pengen bisa nama aku besar, aku pengen bisa bikin baju dimana aku bangga dengan karya aku gitu. Oke. Nah, menurut kamu nih di dunia fashion ini sendiri itu kan pasti ada kompetitifnya ya. Nah itu kayak gimana sih kalau kompetitif di dunia desain? Wah, kompetitif banget sih. Gila sih, sebenarnya kalau dibilang kompetitif menurut aku fashion kompetitif banget sih. Apalagi sebenarnya orang-orang yang di luar fashion yang bahkan sebenarnya bukan sekolah dan memang bukan jurusannya di fashion itu kan bisa aja gitu kalau emang mereka mau, mereka bisa gitu tekunin fashion, mereka bisa buka brand. Kadang aku sendiri suka sampai mikir kayak wah tepat gak ya aku sekolah di jurusan fashion, karena aku tahu di sini tuh kompetitif banget. Apalagi sejak aku masuk semester akhir di mana aku mulai terima kerjaan juga, aku mulai sadar waktu lihat-lihat gitu banyak banget gitu kayak fashion stylist, fashion designer,
Terus fashion brand itu kayak menjamur banget, apalagi sejak COVID ya. Kayaknya kan semua orang tuh buka bisnis. Memang kompetitif banget sih. Tapi kalau menurut aku, yang penting kita harus tekun. Yang penting kita nggak boleh berhenti berusaha. Karena namanya fashion itu kan balik lagi ke style ya. Dimana style orang-orang itu semua berbeda-beda. Jadi menurut aku semua orang itu pasti punya pasarnya masing-masing dengan stylenya masing-masing. Jadi yang penting kita harus lebih tekun belajar, harus rajin ngulik, cari style kita tuh apa yang pas gitu buat kita. Jadi menurut aku pasti ada jalannya sih kalau di dunia fashion. Oke, udah gitu aku juga lihat sempatnya di TikTok kamu kalau gambar kamu tuh diplagiat, itu gimana tuh? Kamu gimana nanggepinnya itu? Sebenarnya lumayan kesel ya, kayaknya siapa sih yang sebagai seniman atau sebagai desainer, sebagai artis yang gak kesel kalau misalnya karyanya itu dicontek atau diduplikat sama orang gitu. Pasti kalian semua ngerasain lah, bahkan jangan jauh-jauh deh sebagai desainer, kayaknya kita sebagai ya siapapun kita gak suka lah ya kalau karyanya itu dipakai sama orang lain. Tapi ya yang jadi motivasi aku, kalau misalnya karya aku itu bisa sampai dipakai sama orang lain, berarti aku berhasil. Dalam artian berarti karya aku itu bagus banget sampai orang lain itu kan ada yang mencontek gitu. Ya pada akhirnya yang bisa kita lakukan ya kita terus berusaha aja, kita tekun terus. Yang penting kita tetap kembangin karya kita kembangin skill kita. Nanti lama-lama orang juga pasti tahu kok kayak yang mana yang memang beneran karya kita, dan kalau memang orang lain cuman kayak menghak milik gitu kan, kita tetap bisa buktiin lah gitu. Tapi itu dicurinya sama orang yang kamu kenal nggak? Kenal. Dia kenal kamu, terus dia ngomong sesuatu nggak kayak jadi say sorry atau apa gitu? Dia nggak ada say sorry langsung ke aku sih, dia cuma ngomong ke teman aku, terus dia kayak bilang katanya sih dibajak, dia bilang katanya Instagramnya di-hack. Tapi kebetulan itu kejadiannya cukup sering terjadi sih, kayak nggak cuma aku, teman aku pun ada yang karyanya diambil gitu, dan kejadiannya nggak cuma sekali 2 kali. Bahkan, dengan orang yang sama? Iya, dengan orang yang sama. Bahkan setelah ketahuan pun masih kejadian lagi gitu setelahnya. Oh my god, oke. Keras banget ya berarti ya. Masalahnya kan kalau fashion tuh apa ya, ide dari kita aja ya, dan kalau dicuri kan kayak ya jangankan ide fashion, misalnya ada orang bikin gerakan TikTok dance cover by me gitu kan, itu kan pasti dipakai, apalagi nih yang bener-bener kita mikir, kita sampai belajar sampai ngeluarin biaya untuk belajar, terus dicuri gitu aja gitu kan, ya pasti kesel banget sih. Nah terus tadi kita ngomongin TikTok, dan juga kamu punya brand apa, Knit Me ya? Knit Me. Nah itu kan kamu sambil kuliah juga nih, itu kan akhir-akhir ini baru-baru ini ya. Nah itu gimana sih kamu cara ngatur waktunya, apalagi kamu ini baru lulus gitu. Nah itu gimana kalau kamu cara ngatur waktu di antara TikTok sama brand kamu? Nah jujur nih ya guys, emang susah sih ngatur waktu. Jujur kayak buat aku sendiri aja ngatur waktu tuh masih susah. Apalagi menunda itu kayaknya hobinya semua orang kan ya, betul ya. Kayak semua orang hobi banget menunda. Memang susah ngatur waktu itu, tapi yang aku harus selalu ingat, segala hal itu butuh konsistensi, dan yang anchor aku gitu, fokus aku juga selalu di situ gitu. Aku selalu berusaha ingetin diri aku sendiri kalau segala hal itu butuh konsisten. Kalau TikTok juga misalnya, kalau kita mau punya followers, kalau kita mau punya viewers, itu kita butuh konsistensi di dalam konten kita. Kita harus bisa ngepost setiap hari, kita harus tumbuhin apa ya istilahnya, kayak eksistensi gitu di audiens kita gitu. Jadi aku rasa konsisten itu hal yang penting, baik di kuliah, baik dalam bikin konten, melatih skill misalnya. Kayak melatih skill juga kita butuh konsisten setiap hari. Dengan kita semakin sering latihan, itu kan skill kita juga bakal makin terasa, bakal makin bagus. Jadi kalau buat aku yang ngatur jadwalnya itu masih susah, konsisten itu kuncinya kalau menurut aku. Jadi ketika kita lagi males-malesnya, kita tetap harus pikir gitu kayak, oh ya kita harus konsisten gitu. Iya betul, apalagi aku lihat juga di TikTok kamu kan, kamu dari tahun berapa udah gambar, udah gitu dibanding-bandingin sama tahun-tahun sekarang-sekarang ya. Itu jadi bagus banget. Yang tadinya mungkin kamu tulis apa aja bengkok, terus sekarang jadi kayak perfect banget gitu kan, sesuai apa yang kamu mau gitu ya. Oke, nah ngomongin tadi soal lulus nih, kan kamu baru lulus juga nih. Nah aku lihat tuh ada project Kolas ASI itu kayak kamu ya. Nah itu kayak gimana, itu bisa diceritain gimana ceritanya itu? Jadi Welas ASI itu project terakhir aku, dia itu koleksi terbaru, dimana koleksinya itu ada menswear sama ada womenswear juga. Jadi fokus utama dari koleksi ini itu tentang batik Lasem. Lasem itu salah satu kota, daerah lah ya, daerah di Jawa Tengah. Jadi Lasem ini menurut aku kota yang wow banget sih. Jadi
dia itu multikultur dan pluralismenya itu tinggi banget, di mana rakyatnya itu ada rakyat Jawa, rakyat Tionghoa, dan ada juga rakyat Arab. Dan walaupun mereka itu berbeda-beda ras, berbeda-beda budaya, tapi mereka itu bisa hidup di satu daerah yang sama, bahkan mereka bisa berakulturasi membentuk budaya yang baru. Dan menurut aku itu tuh satu hal yang patut di-highlight banget sih, karena Indonesia itu memang tempat yang kaya akan budaya, dan Malsem itu salah satu bukti bahwa budaya itu bisa berjalan berbarengan, ras yang berbeda itu bisa berjalan berbarengan. Nah, koleksi aku itu mengutamakan itu. Aku pengen orang begitu lihat koleksi aku, mereka bisa lihat kayak, oh iya ya, ternyata budaya yang berbeda, ras yang berbeda itu bisa hidup bersamaan. Oke, nah kalau tadi kan ada pakaian cewek sama cowok ya. Nah, untuk kedepannya ada project lagi nggak nih untuk mungkin online shop kamu gitu, ada project baru nggak? Kalau untuk koleksi terbaru, sebenarnya aku belum ngerencanain, tapi hopefully in the future aku bakal bikin lagi koleksi-koleksi baru yang mungkin bisa lebih bagus lagi. Kalau untuk project-project terdekat sih aku sekarang lagi fokus sama fashion styling. Terus kalau untuk brand Knit Me sih udah pastinya aku bakal keluarin koleksi baru lagi. Oke, nah kalau boleh tahu nih si Knit Me ini kamu buka di tahun? 2019. 2019 berarti OTW pandemi ya, maksudnya udah ada berita pandemi, cuman betul. belum sampai Indonesia. Nah, kamu gimana bisa buka itu usaha keluarga kah atau gimana tuh? Jadi Knit Me itu usaha bisa dibilang keluarga, mungkin lebih ke aku yang fokusnya di Knit Me ini tuh aku yang fokus. Tapi keluarga aku pasti ada ambil tangan lah, bantuin gitu sedikit-sedikit. Jadi Knit Me ini itu pertamanya dibuat karena pandemi itu kan waktu yang lumayan susah ya buat kita semua. Apalagi waktu itu 2019 awal banget tuh pandemi baru mulai, dan kayaknya semua orang kerasa impact-nya gitu ya, dengan kita semua stay at home, dimana berarti pemasukan berkurang, mungkin orang-orang juga banyak yang di PHK. Nah, di saat itu tuh usaha kita juga lagi turun banget, usaha keluarga, dan dimana walaupun usaha turun, tapi tetap ada orang-orang yang harus kita bayar, ada orang-orang yang tetap harus menyambung hidupnya selain keluarga kita sendiri juga kan. Akhirnya kita muter otak gimana nih caranya supaya kita tetap bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan pendapatan selama pandemi ini. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk membuka online shop. Pertamanya iseng-iseng aja sih, kita juga nggak berharap banyak, yang penting ada pemasukan tambahan. Tapi untungnya, syukurnya ternyata Knit Me ini tuh cukup berjalan dengan baik, dan pada saat itu memang lagi pas banget sih, knitwear itu lagi booming banget, dan kita masuk ke pasar. Jadi waktu itu memang orang-orang antusias banget sih sama produk kita. Jadi akhirnya memang Knit Me ini penyelamat kita sih selama pandemi. Tapi kamu hebat banget, berarti sambil bisnis, sambil itu yang Welas Asih tadi ya. Sedangkan Welas Asih juga lumayan gede kan projectnya ya. Nah, gimana sekarang udah lulus? Gimana rasanya nih? Rasanya udah lulus lega sih, yang pertama udah pasti lega sih. Aku langsung mikirnya, oke, aku udah at least satu tanggung jawab aku udah selesai gitu, selesai dengan baik gitu. Aku lumayan lega. Paling sekarang concern aku mikirin apa nih ke depannya yang mau aku lakuin gitu. Nah, sebelum kamu ambil jurusan fashion design, itu kan mungkin ada beberapa orang yang kayak, aduh sayang kenapa sih nggak ambil bisnis aja gitu mungkin. Nah, itu kamu gimana cara nanggepin stigma-stigma orang yang kayak gitu tuh? Ada aja sih yang ngomong gitu, tapi sebenarnya aku nggak terlalu dibawa masuk ke hati ya kalau memang ada yang ngomong kayak gitu. Mungkin kan pemikiran orang bisa berbeda-beda, pendapat orang juga bisa beda-beda. Mungkin selama ini memang stigma fashion di mata mereka kayak gitu. Ya kalau misalnya ada orang yang ngomong kayak gitu sih, dulu aku tanggepinnya ya bawa bercanda balik aja. Yang penting kan kita buktiin sama prestasi kita buktiin sama kegiatan kita, dan aku rasa kegiatan-kegiatan yang aku lakuin, prestasi yang aku lakuin itu bisa membuktikan sih kalau ternyata fashion tuh bukan suatu pekerjaan yang ece-ece lah gitu. Kayak fashion itu hebat loh, kayak itu pekerjaan yang wow banget gitu. Dan aku rasa orang-orang juga sekarang udah bisa lihat itu, dan mereka udah nggak berpendapat seperti dulu lagi gitu. Iya, kan orang-orang tuh dulu suka ngomong kayak, fashion paling ngejahit, ngejahit mah bisa belajar sendiri juga. Padahal buktinya sekarang banyak banget kayak Galamet atau apa gitu yang fashion itu ngeluarin, membuktikan kalau fashion tuh bukan cuma menjahit, cuman mereka juga bisa kasih tahu ke orang-orang juga ya. Nah kalau menurut kamu sendiri nih, selama 3 tahun ini di Maranatha ini kan walaupun mungkin kamu sempat online ya, nah ini gimana pembelajaran di D3 Maranatha? Menurut aku pembelajarannya oke. Jadi Maranatha itu udah menyediakan semua yang kita butuhkan di dalam dunia fashion gitu, terutama pola, jahit, terus gambar,
Dan yang menurut aku penting itu sebenarnya dasarnya kita, fundamentalnya kita di awal juga kita dapat nirmana 3D, nirmana 2D. Itu tuh menurut aku penting banget sih untuk yang pertama mengasah sense kita. Apalagi mengasah sense warna, mengasah sense komposisi. Itu menurut aku berguna banget karena dalam fashion itu kan semuanya juga balik lagi kita butuh bisa mengerti warna, cocok-cocokan warna gitu. Menurut aku itu penting. Terus kita dapat pola, kita dapat jahit, kita dapat aksesoris, kita dapat aksesoris, yang kayak gitu-gitu tuh semuanya kita dapat. Jadi menurut aku pembelajarannya itu emang udah cukup banget. Yang penting menurut aku jangan lupa untuk memperhatikan dosen di kelas. Kalau soal kita memperhatikan itu menurut aku itu udah cukup banget. Dan jangan pernah berhenti untuk kepo. Ya kita nggak boleh berhenti buat kepo, kita harus nggak boleh berhenti buat ngulik. Jadi apapun yang dosen jelasin ke kita itu kita tampung, kita proses, dan kalau kita rasa kita masih bisa belajar lebih lagi, kita harus ulik lagi, kita coba lagi. Menurut aku balik lagi kuliah itu membantu, tapi diri kita sendiri juga harus mau belajar lebih daripada apa yang kita dapatkan. Ya, karena yang utama diri sendiri dari kemauan betul ya. Nah, kalau misalnya ini rada melenceng sih. Cuman kalau kamu kan udah lulus. Nah, untuk kedepannya kamu tidak lagi mikir ke depannya. Nah, tapi kalau udah kamu rancang nih kedepannya kamu bakal kerja cuma apa misalnya udahlah nerusin usaha Knitme aja atau Knitme sama TikTok aja, atau kamu juga mau kerja di desain gitu? Nah, ini sulit sih. Sebenarnya aku juga belum menentukan ya. Kan sebenarnya balik lagi gimana rezeki. Mana yang bisa menghasilkan uang, mana yang bisa menyambung hidup. Tapi sebenarnya aku berharap aku bisa kerja di bidang fashion. Aku berharap aku bisa lebih besar lagi daripada ini. Mungkin aku bakal tetap fokus di content creating juga. Aku bakal tetap fokus juga di brand Knitme. Tapi aku berharap aku bisa berkembang lebih jauh lagi daripada itu. Kalau kita bisa kerja di bidang yang sesuai sama passion kita itu good banget. Itu sesuatu yang sangat oke lah, baik banget gitu. Tapi balik lagi ya kita juga harus realistis. Dan yang pasti sih kalaupun kita misalnya nggak bisa kerja di bidang yang memang sesuai passion kita, coba cari sesuatu yang membahagiakan, coba cari sesuatu dari dalam pekerjaan itu gitu. Karena dari semua pekerjaan yang ada, dari semua yang kita lakukan itu nggak mungkin ada yang sia-sia. Mungkin sekarang kita kerja tidak sesuai passion, tapi mungkin kedepannya karena hal itu mungkin kita bisa kerja sesuai passion nantinya. Jadi balik lagi sebenarnya menurut aku yang terpenting jangan pernah berhenti berusaha. Kita harus maju terus, kita harus tetap ya usahain yang terbaik. Pasti everything works together for good lah. Iya, karena mungkin suatu saat mungkin kamu memilih untuk nggak kerja di dunia fashion, itu pelajaran-pelajaran dari yang udah kamu pelajari juga nggak sia-sia. Iya, betul. Mungkin yang sia-sia cuma nggak balas DM artis. Iya, betul. Terus berharap dia membalas ya. Sakit ya kayaknya. Iya, bisa fun girl. Oke, nah terus terakhir nih, kalau dari kamu sendiri, dari fashion tuh ada nggak sih peluang yang di Indonesia, walaupun mungkin di Indonesia sendiri sih kalau aku lihat sendiri ya kurang fashion nih gitu kan. Paling kita tuh yang aku lihat sendiri tuh fashion tuh sukanya ngikutin dari luar gitu. Kayak kemarin mungkin ada yang Scarlett gitu-gitu kan. Memang itu kan di Minggu Fashion Week. Cuman kan itu ada beberapa orang yang menghujat gitu kan. Nah, itu menurut kamu gimana tuh? Kalau peluang di fashion di Indonesia menurut aku sekarang udah besar banget sih. Parah sih sebenarnya. Menurut aku fashion sekarang udah berkembang banget sih di Indonesia. Dan menurut aku kalau memang kalian mau terjun ke dunia fashion, gak usah takut karena aku rasa fashion Indonesia lagi berkembang dan bakal masih maju semakin jauh ke depannya. Apalagi menurut aku sekarang Indonesia udah gak ketinggalan ya. Kita punya desainer-desainer Indonesia juga yang super duper keren. Dan aku juga bahkan bangga dan aku pengen bisa kayak mereka. Dunia fashion menurut aku sekarang Indonesia udah terekspos sama dunia fashion. Dan kalau kita tekunin ke situ, aku rasa Indonesia bisa maju sih di bidang itu. Dari sekarang juga udah mulai kelihatan sih, mulai dari Jakarta Fashion Week, udah gitu, Muslim Fashion Week juga. Kita punya banyak peluang sih, dan emang kita butuh tenaga-tenaga muda yang masih baru, yang mungkin bisa bantu juga buat kedepannya, karena aku yakin kalau Indonesia fashionnya bisa lebih maju lagi. Iya betul sih, apalagi sekarang kan lagi musim yang cewek bumi tadi gitu kan ya. Cewek bumi, cewek mamba. Iya, jadi buat menyadarkan juga orang-orang Indonesia nih kalau fashion Indonesia tuh nggak kalah sama fashion luar gitu ya. Jadi
Mungkin buat Mara Nation yang lagi nonton juga bisa nih ngikutin kakak aku manggil Kak Kiki buat jadi fashion design gitu, karena di Indonesia ini sebenarnya udah mulai banyak peluangnya, karena Indonesia juga udah mulai maju dan gitu udah mulai membuka mata tentang seni fashion gitu. Jadi buat teman-teman nih yang mau masuk fashion dan mulai tertarik sama dunia fashion, kalian jangan takut buat masuk di Maranatha. Nah kalau boleh tahu pas kamu masuk Maranatha tuh apa sih yang harus disiapin nih buat masuk ke D3 Fashion? Siapin mental. Oke. Jujur ya nih, ini jujur-jujuran aja. Kayaknya ya sebenarnya semua mata kuliah juga nggak ada yang gampang ya. Tapi kalau misalnya kalian memang mau masuk di desain dan kalian mau masuk di fashion, siapin mental. Jangan dadakan deh ngerjain apa-apa. Yang pasti sebenarnya sih itu di mana-mana ya, mau ngerjain apapun itu sebenarnya kan lebih bagus nggak dadakan ya. Kalau bisa diusahain nyicil, jangan sampai kalian begadang-begadang karena nggak baik juga kan buat kesehatan kalian. Dan yang pasti sebenarnya yang menurut aku paling penting ya di dalam fashion itu adalah pola dan pattern dalam pembuatan baju. Karena balik lagi, sebagus apapun desain kalian, sekeren apapun kalian bikin baju, kalau misalnya polanya nggak enakan, ya nggak akan bagus juga kan nih kalau misalnya dipakai sama klien atau sama orang. Jadi pola itu penting banget. Jadi kalian usahain belajar pola dulu kalau bisa, terus ulik-ulik terus untuk pola dan pattern, karena itu menurut aku dasarnya banget di dunia fashion. Dan kalau kalian mau maju jauh, ya uliklah di situ, tekunlah di situ, dan ya siapin mental. Oke. Walaupun nanti di Maranatha juga mungkin bagian pola dan pattern itu bakal diajarin ya. Cuman mungkin akan lebih mudah kalau udah tahu basic dari ini ya. Iya, betul. Iya, oke. Jadi teman-teman yang tertarik buat jadi fashion designer bisa daftar aja di Maranatha. Oke Kirana, segitu aja sih paling ngobrol-ngobrol kita hari ini. Makasih banget nih udah mau datang sama sharing-sharing. Semoga apa yang kamu sharingkan di sini bisa berguna juga buat Mara Nation di rumah yang mungkin juga lagi galau. Sebenarnya aku pengen, cuman aku bingung. Tapi kalau dari kamu sendiri waktu mau masuk itu keluarga mendukung gitu atau mendukung banget. Iya. Jadi kalian juga harus perhatiin basic kalian juga. Terus mungkin kalau keluarga kalian udah tahu kalau kalian udah punya passion di situ, mungkin lebih gampang ya. Nggak apa-apa, yang penting percaya aja, dicoba dulu. Iya. Obrolin dulu sama keluarga baiknya gimana, pasti ada jalannya. Betul. Iya, oke, makasih banget ya Kirana udah mau ngobrol-ngobrol di sini. Semoga nanti kamu juga kedepannya bisa lebih sukses lagi. Buat brand kamu, buat TikTok kamu juga. Lebih bisa share-share lagi tentang dunia fashion. Biar orang-orang juga tahu kalau fashion tuh ternyata keren banget. Thank you Kak. Oke, makasih juga. Oke, buat teman-teman jangan lupa buat komen, like sama share video ini. Jangan lupa juga buat subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Oke, sekarang aku mau closing nih. Nah, kalau di podcast ini ada gerakannya. Gerakannya kayak gini. Inspiration is all around you. All around you. Ya, oke. 1, 2, 3. Inspiration is all around you. Bye-bye. Bye.